Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan micro-teaching mengenai materi perubahan wujud benda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat terus belajar ya. Teman-teman, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu dengan cara yang menyenangkan. Nanti teman-teman ikutin Ibu ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Siapa yang sayang Nisa panggil Nisa? Nisa. Siapa yang sayang Nisa panggil Nisa? Nisa. Siapa yang sayang Nisa? Yang benar-benar sayang. Siapa yang sayang Nisa panggil Nisa? Nisa. Siapa yang sayang Rahma panggil Rahma? Rahma. Siapa yang sayang Rahma panggil Rahma? Rahma. Siapa yang sayang Rahma yang benar-benar sayang? Siapa yang sayang Rahma panggil Rahma? Rahma. Siapa yang sayang Bureka panggil Bureka? Bureka. Siapa yang sayang Bureka panggil Bureka? Bureka. Siapa yang sayang Bureka yang benar-benar sayang? Siapa yang sayang Bureka panggil Bureka? Bureka. Oke, terima kasih kalian semua. Nanti hari ini masuk semua ya. Masuk Ibu. Sekarang mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Ibu minta Nisa untuk memimpin doa. Baik Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nisa telah berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyanyikan lagu tentang perubahan wujud benda. Tapi Ibu minta kalian juga ikut menyanyikan. Siap? Siap Ibu. Oke. Oke, teman-teman, hari ini kita akan menyanyikan lagu perubahan wujud benda dengan nada lagu Beca. Siap? Siap Ibu. 1, 2, 3. Tiga sifatnya benda, padat, cair, juga gas. Daripada tercair, dinamakan mencair. Dari cair ke padat, dinamakan membeku. Ubah, ubah, ubah selanjutnya. Dari cair jadi gas, dinamakan menguap. Dari gas jadi cair, dinamakan mengembun. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah, ubah, ubah selanjutnya. Dari gas jadi padat, dinamakan mengkristal. Dari padat jadi gas, dinamakan menyempit. Itulah wujud benda, semuanya ada 6. Ayo, ayo, kita pelajari. Yeay. Terima kasih anak-anak hebat. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengkomunikasikan, serta menyimpulkan. Apa tadi kata Ibu? Kita akan melakukan kegiatan apa? Mengamati, menanya, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Oke, Ibu mau tanya kepada kalian semua. Pernah nggak kalian melihat es batu yang menjadi air atau es krim yang meleleh karena
saya itu ada yang tahu lagi tidak kenapa alasannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, hari ini kita akan mencari tahu jawabannya bersama-sama. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu nih. Jadi, kalian pernah tidak melihat es batu atau es krim yang meleleh? Pernah. Nah, itu adalah bagian dari perubahan wujud benda nih, dari perubahan wujud benda yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini ada pengertian benda dan wujud benda. Benda atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya itu seperti air, batu, udara, meja, dan lain-lain. Lalu di sini ada wujud benda. Wujud benda adalah keadaan fisik atau suatu benda yang dapat dibedakan berdasarkan susunan partikel-partikelnya dan gaya tarik antar partikel. Secara umum, terdapat 3 wujud utama benda, yaitu ada padat, cair, gas. Nah, kalau padat ini memiliki bentuk dan volume yang tetap, partikel-partikelnya tersusun rapat dan teratur dengan gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Contohnya ini seperti batu, meja, kayu. Nah, itu termasuk ke dalam benda padat. Bentuknya itu tidak akan berubah kecuali bisa atau rama yang mengubahnya dengan tenaga yang kuat. Lalu di sini ada cair. Cair ini memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan padatnya. Partikelnya lebih tegang dan bergerak lebih bebas dibandingkan zat padat. Namun gaya tarik antar partikelnya masih cukup kuat. Contohnya ini seperti air minum, minyak goreng, susu, itu termasuk ke dalam cair. Lalu di sini ada gas. Gas itu tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap, melainkan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Partikel-partikelnya bergerak sangat bebas dan berjauhan dengan gaya tarik antar partikel yang sangat lemah. Contohnya ini seperti udara di dalam balon. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Benda dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud suatu benda disebabkan oleh keadaan lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan menjadi pada panas atau menjadi dingin. Perubahan wujud benda terbagi menjadi 5 macam, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Jadi apa saja 5 macam perubahan wujud benda? Yang pertama, membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Oke, baik. Di sini ada macam-macam perubahan wujud benda. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya ini seperti es batu mencair menjadi air ketika dipanaskan atau berada pada suhu ruang, dan logam padat melebur menjadi cairan pada suhu tinggi. Ini adalah contoh dari es batu yang mencair menjadi air ketika dipanaskan. Ini contohnya ini seperti ini. Lalu ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 Celcius. Contohnya ini, air membeku menjadi es batu ketika didinginkan di bawah titik suhunya 0 Celcius pada tekanan atmosfer standar. Atau menjadi cair yang mengeras menjadi padat saat mendingin. Nah, ini tuh salah satu contoh dari air yang membeku menjadi es batu. Lalu ada menguap. Menguap adalah peristiwa berubahnya benda cair menjadi benda gas. Contohnya ini, tuangkan kalian nih, bisa tuangkan segelas susu ke dalam panci. Kemudian panas kompor. Kemudian panaskan di atas kompor. Panaskannya selama 10 menit sambil
embun. Ini contoh dari embun. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Lalu ada menyublim. Contohnya itu dari menyublim ini kapur barus. Kapur barus tahu? Enggak. Kapur barus itu adalah benda padat yang biasa digunakan sebagai pengharum lemari atau pengharum kamar mandi. Nah, yang suka kalian lihat tuh yang digantung-gantung di kipas angin ruang tamu. Salah. Ya betul, setelah pemain ruangan. Itu kapur barus merupakan benda padat. Jika dibiarkan di udara terbuka, kapur barus akan menguap. Akibatnya semakin lama ukuran kapur barus semakin mengecil, tetapi kemudian bisa menyebar ke seluruh ruangan. Hal itu terjadi karena perubahan wujud benda padat menjadi gas. Perubahan wujud dari benda padat menjadi gas dinamakan dengan mengublik. Contohnya tadi kapur barus atau biasa disebut dengan massa plena yang mengecil seiring waktu, atau es krim. Karbon dioksida padat yang menghasilkan asap karbon dioksida gas. Begitu contohnya itu seperti ini es krim. Menyublim itu contohnya seperti ini yang ada di dalam es krim. Pernah lihat? Enggak. Tidak ya, jarang. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, baik. Tadi ketika es batu mencair karena berada pada suhu ruang dinamakan dengan perubahan wujud apa? Mencair, Ibu. Ya, kalau ketika air yang dimasukkan ke dalam freezer lalu membeku dinamakan dengan perubahan wujud. Membeku, Ibu. Ya, betul. Lalu tadi ada wujud benda apa saja yang sudah tadi kita pelajari? Ada cair, Padat, padat, cair, gas, contohnya kalau padat ini apa? batu, Kayu. ya, Kalau perubahan wujud cair, benda contohnya air dan susu, ya. Kalau contoh perubahan wujud gas tadi ada apa aja? udara di dalam balon. Baik, kalian semua luar biasa, tepuk tangan. Ibu anggap kalian sudah paham ya tentang perubahan wujud benda. Sekarang Ibu akan menayangkan video mengenai perubahan wujud benda. Perhatikan baik-baik ya. Berikut beberapa perubahan wujudnya. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan buklisan. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Maka yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas
panas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kabel balis. Kabel balis yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada pembuatan sederhana, sistem pemakaiannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula, udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Oke, tadi setelah menonton video yang sudah ditayangkan, siapa yang bisa menyebutkan perubahan wujud yang kalian lihat di video tadi? Gimana Livi? Kita dari rumah kita ya. Ya, siapa yang bisa menyebutkan perubahannya? Aku Ibu. Ya, bisa. Coba tolong sebutkan. Kan daripada selesai dari air itu namanya mencair. Kalau air terus jadi Coba Isa maju ke depan. Bawa catatan yang tadi kamu katakan saja. tadi kan kalau es batu itu kan padat. Terus kalau dari air itu namanya mencair. Terus kalau dari air dari es batu itu namanya membeku. Oke, terus Terus kalau dari air terus ke gas itu namanya menguap. Terus kalau gas dari air itu namanya mengembun. Oke, baik. Terima kasih Nisa. Tepuk tangan untuk Nisa. Oke, baik teman-teman. Di sini Ibu akan memberikan dua contoh percobaan. Percobaannya, Ibu membawa satu botol air minum dan satu gelas aquagas. Coba Ibu minta untuk melakukan percobaan satu air di sama di depan. Coba kamu tuangkan air tersebut ke dalam gelas ini. Ya. Nah, tadi Nisa sudah menuangkan air yang di botol ini ke dalam aquagas ini. Apa yang terjadi setelah air yang di dalam botol ini dituangkan ke dalam gelas? Ya, siapa tahu. Apa bentuknya ini disesuaikan dengan bentuk aquagas atau menyesuaikan bentuk botolnya? Aqua. Ya, betul ya. Jadi ketika air botol ini dituangkan ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti wadah gelas ini. Tapi ketika Ibu menuangkan air gelas ini ke dalam bentuk botol, airnya ini akan membentuk botol atau membentuk gelas? Betul. Iya, jadi itu ya yang dinamakan dengan apa? Udah cair. Apa ya tadi? Oke, jadi ketika Ibu tuangkan air gelas ini ke dalam botol, maaf ya lupa. Jadi airnya ini akan membentuk botol atau membentuk gelas? Betul. Membentuk botol atau membentuk gelas? Betul. Membentuk gelas atau membentuk botol? Betul. Oke, betul ya. Jadi airnya ini akan membentuk botol. Itu dinamakan dengan perubahan benda cair. Oke, terima kasih Nisa Ya. sudah membantu. Sekarang Ibu akan melakukan contoh percobaan kedua. Percobaan kedua, Ibu minta Rahma untuk maju ke depan. Ini lah, ke depan lah. Ibu minta kamu tolong bagaimana caranya agar balon ini bisa mempunyai udara.
tersebut sehingga kelas tersebut bisa membesar. Tapi teman-teman perlu diingat, kalau gas atau udara ini tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Coba nih, kamu coba buka plastik ini, kamu rasakan. Ada bu, ada anginnya. Nggak mau. Jadi Rama bisa tidak melihat angin tersebut? Ya itu dinamakan dengan gas atau udara. Kita sebagai manusia bisa merasakannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Itu dinamakan dengan gas. Oke Rama, terima kasih. Boleh duduk. Paham sampai sini? Yang pada yang masih ingin ditanyakan? Paham Ibu. Paham benar. Paham Ibu. Oke, baik teman-teman. Sekarang catat hal penting yang sudah kita pelajari tadi. Catat dulu ya, Ibu mau keluar. Ibu sudah sampai di sini. Kalian harus cepat keluar. Bisa. Iya. Pipis, teman-teman. Dulu bilang Ibu mau pulang dulu. Izin ke toilet ya bilang. Kita dari kami. Soalnya aku mau matiin video. Mau dimatiin kan udah pada. Oke, baik teman-teman. Sekarang Ibu minta kalian catat hal yang penting yang sudah kita pelajari pada tadi, materi tadi. Ibu izin ke toilet terlebih dahulu. Ibu kesini, kalian sudah selesai mencatat. Paham? Paham Ibu. Oke, baik teman-teman. Sudah mencatatnya? Sudah Bu. Oke. Sekarang Ibu sudah membawa es batu. Ibu minta teman-teman untuk mengamati. Kalian perhatikan apa yang terjadi setelah beberapa menit. Mengerti apa yang sudah dijelaskan? Tadi tugasnya apa? Mengamati. Ya, kalian mengamati es batu ini sampai meleleh berapa menit? Ibu biasanya 5 menit, 10 menit. Kegiatan awal es batu ini bentuknya seperti apa? Lalu 5 menit kemudian seperti apa? 10 menit kemudian seperti apa? 15 menit seperti apa? Dan terakhir es batu ini akan seperti apa? Paham? Paham. Oke, baik. Sekarang kita akan keluar untuk mengamati es batu tersebut. Ayo kita keluar. Oke, tadi teman-teman setelah mengamati es batu yang mencair, Ibu sekarang akan membagikan kalian lembar kerja atau LKPD. Silakan kalian kerjakan hasil pengamatan tadi di kertas lembar ini, di kertas LKPD ini. Kalau ini dikerjainnya masing-masing sendiri-sendiri, individu. Kalau misalnya bingung, kalian boleh tanya ke Ibu. Kita akan belajar bersama-sama. Paham? Paham tuh? Oke, baik. Kerjainnya masing-masing ya, sendiri-sendiri. Oke, sudah selesai semua? Sudah Ibu. Siapa yang mau duluan menyampaikan hasil pengamatannya di depan kelas? Saya Bu. Ayo Rahma. Ibu minta Rahma untuk mempresentasikan hasil
Sekarang Ibu bisa untuk mempresentasikan hasil evaluasi mandiri. Kan apa wujud es batu sebelum dipanaskan? Wujud es batu sebelum dipanaskan itu awalnya panas. Terus yang kedua itu apa yang harus terjadi pada es batu setelah dipanaskan? Jawabannya es batu mencair dan berubah menjadi air. Terus apa wujud zat yang membentuk setelah es batu mencair? Wujudnya itu jadi air. Terus mengapa es batu bisa berubah menjadi air? Jawabannya karena menerima panas sehingga partikel es bergerak lebih bebas dan mencair. Terus kesimpulannya dari percobaan ini, es batu akan mencair menjadi air jika dipanaskan karena mengalami perubahan wujud dari padat ke air. Oke, terima kasih Nisa. Oke, baik, terima kasih teman-teman karena sudah menyampaikan hasil LKPD-nya di depan kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang padat, Cair, gas, lalu jadi macam-macam perubahan itu selain cair, liquid, ada apa saja? Ada membeku, cair, menguap, lembut. Nah, apa sih yang terjadi kalau air dipanaskan di dalam panci? Menguap, Bu. Menguap, betul ya. Apa yang sudah Nisa dan Rahmat tadi sampaikan, tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud zat, ada cair, padat, gas, lalu tadi macam-macamnya itu ada mencair, membeku, mengembun, menyublim, dan Mengkristal. kakak. Apa yang tadi? Mengembun, mencair, membeku, mencair, membeku, mengembun, Menguap. menguap, Menyublim. menyublim. Mengkristal. Ya, betul ya apa yang tadi sudah Nisa dan Rahmat sampaikan. Tadi kita sudah belajar mengenai perubahan benda padat, benda cair, benda gas. Lalu kita belajar tentang macam-macam perubahan benda, yaitu ada membeku, mencair, mengembun, menguap, dan menyublim. Jadi, perubahan wujud benda itu bisa terjadi karena ada panas atau dingin. Contohnya ini seperti es mencair itu termasuk ke dalam padat mencair. Lalu ada air menguap itu tuh cair ke gas, itu disebut dengan air menguap dan sebagainya. Paham? Paham, Ibu. Oke, ada yang masih bingung? Silakan bertanya. Ada yang masih bingung? Enggak, Ibu. Oke, sekarang Ibu aja deh yang mau tanya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Happy? Happy. Seru? Seru.